Siang. Siang, Pak. Gimana kabar hari ini? Baiklah, sebelum mulai pelajaran, Bapak ada speaking nih untuk segaran ya kan? Duduk aja lah ya kan? Jika Bapak bilang tepuk satu, jika Bapak bilang tepuk dua. Jika tepuk tiga, 1, 2, 3. Jika tepuk 4, sama. Begitu juga. Paham? Oke. Duduk apa berdiri? Duduk, Pak. Baiklah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sebelum ke pelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Ya, Pak. Muhammad Bayaki Jabir, baik Pak. Adi Saputra Batubara, Siti Musleha, Bardoman Hasibuan, Abraham Lorenzus, Aisyah Rambe, Asrika Amanda, Asri Riantiani, Azwar Lazuardi, Elvida Mayanti, Erianto, Pipi Mulyaningsih, Emma Sitompul, Jonathan Tampu Bolon, Masinun Rahmayani, Mentrus Jawa, Muhammad Patli, Najwa Adilah, Riko Friendly, Rika Agustina, Rizka Anissa, Rizky Ali Utagalu, Roni, Rosita Siregar, Saya, Pak. Sari Rahma, Kami, Pak. Siti Rambe, Siti Sakina, Yeni Deslina, Yudita Zara, Izin, Pak. Nur Hikmah, Ada, Pak. Zulfikri. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ada siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Pimpin doa. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa bersama seperti masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke. Materi kita pada hari ini itu adalah perangkat keras dan layanan penyedia akses internet. Sebelum ke perangkat keras dan layanan penyedia akses internet, ada yang tahu pengertian dari internet? Ada yang tahu? Coba. Jadi internet ini merupakan singkatan dari Internet Connection Network, Pak. Networking. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah siswa akan mampu mendeskripsikan fungsi perangkat keras digunakan untuk akses internet. Yang kedua, mendeskripsikan peran Internet Service Provider atau ISP. Jadi internet tadi adalah ya, memang betul itu bahasa Inggrisnya atau singkatannya kan. Jadi pengertiannya, ada yang tahu? Jadi pengertian internet adalah kumpulan atau jaringan dari jaringan komputer yang terdapat di seluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulu berupa standalone dapat berhubung langsung dengan host-host atau komputer-komputer yang lainnya. Internet juga merupakan salah satu solusi luar biasa yang pernah diciptakan oleh manusia. Fungsi dari internet. Ada beberapa kegunaan internet yang menguntungkan dalam semua bidang. Contohnya
bidang bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi, dan bidang lainnya. Antara lain itu sebagai informasi yang diperoleh lebih cepat dan murah. Yang kedua, sebagai media informasi. Yang ketiga itu internet sebagai media berkomunikasi. Yang keempat, internet berfungsi sebagai media pertukaran data. Fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Yang pertama itu ada perangkat komputer pribadi. Jadi perangkat komputer pribadi ini adalah perangkat keras yang paling utama digunakan untuk koneksi internet. Seperangkat komputer dengan spesifikasi tertentu yang mendukung untuk akses internet. Spesifikasi minimal komputer yang dapat digunakan untuk akses internet yaitu seperangkat komputer dengan prosesor Pentium. Baru yang kedua itu modem. Ada yang tahu modem? Pasti tahu lah modem ya kan? Karena kita belajar TIK. Jadi modem merupakan perangkat yang saat ini paling banyak digunakan untuk melakukan koneksi ke internet, khususnya melalui saluran telepon. Modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Misalnya digunakan untuk internet, seperangkat komputer dengan spesifikasi tertentu yang mendukung untuk akses internet. Spesifikasi minimal komputer yang dapat digunakan untuk akses internet yaitu seperangkat komputer dengan prosesor Pentium. Baru yang kedua itu modem. Ada yang tahu modem? Pasti tahu lah modem ya kan? Karena kita belajar TIK. Jadi modem merupakan perangkat yang saat ini paling banyak digunakan untuk melakukan koneksi ke internet, khususnya melalui saluran telepon. Modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Misalnya digunakan untuk menghubungkan dua komputer melalui dial-up dengan menggunakan saluran telepon dalam mengakses data melalui jaringan atau internet. Ada dua jenis modem, yaitu modem internal dan eksternal. Modem eksternal adalah modem yang terpisah dari perangkat komputer atau berbentuk perangkat tersendiri. Untuk menggunakannya, modem harus dihubungkan dengan kabel ke komputer. Adapun modem internal merupakan modem yang tergabung pada bagian dalam komputer. Secara sederhana, secara fisik modem internal berupa sebuah card yang tertancap pada salah satu slot pada CPU. Yang keempat itu perangkat lunak. Yang ketiga perangkat lunak atau software. Terdapat beberapa software yang dapat digunakan untuk mengakses internet, antara lain Internet Explorer dan Netscape Navigator. Jika kita telah menggunakan sistem operasi Windows 2000 atau lebih, Internet Explorer sudah merupakan bawaan atau terinstall secara otomatis pada saat kamu menginstal sistem operasi tersebut. Yang keempat itu ada Internet Service Provider atau ISP. Untuk berlangganan internet, kita harus menghubungi penyedia jasa internet atau provider yang terdapat di kota kita. Akan tetapi, saat ini dengan terobosan baru seperti Telkomnet Instan dari Telkom, pengguna jasa internet hanya perlu menghubungi Telkom pada nomor tertentu tanpa harus melakukan registrasi yang rumit. Baru peran Internet Service Provider atau ISP. Internet Service Provider ISP adalah suatu perusahaan yang berperan menyediakan jasa layanan akses internet baik untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan. ISP dapat juga disebut pintu gerbang atau gateway untuk menuju internet.
ada berbagai jenis layanan yang disediakan oleh suatu ISP, yaitu yang pertama dial-up. Dial-up merupakan layanan yang disediakan untuk para pengguna internet yang menggunakan akses melalui kabel telepon yang didukung oleh modem. Pada umumnya, ISP membagi layanan ini dengan berbagai macam paket seperti personal dial-up, ditujukan untuk keperluan perorangan atau penggunaan internet yang cukup jarang. Yang kedua itu ada hotspot. Hotspot merupakan layanan untuk pengguna yang membutuhkan koneksi internet pada lokasi-lokasi tertentu seperti sekolah, mall, kafe, dan lain-lain. Koneksi ini dapat digunakan dengan menggunakan netbook atau komputer jinjing yang didukung oleh teknologi Wi-Fi. Yang ketiga itu ada mobile access. Mobile access merupakan salah satu layanan akses internet yang dapat diperoleh secara mudah dan praktis melalui perangkat telepon genggam atau handphone. Yang keempat itu ada wireless. Wireless merupakan layanan internet dengan menggunakan teknologi tanpa kabel. Teknologi ini cukup berkembang akhir-akhir ini, mengingat biaya yang dibebankan hanya biaya koneksi internet dan kamu dapat terhindar dari biaya telepon. Yang kelima itu dedicated connection. Dedicated connection terhubung secara terus-menerus selama 24 jam setiap hari dan 7 hari dalam seminggu. Pada umumnya, dedicated connection digunakan untuk mengakses internet melalui fiber optik atau jaringan TV kabel dan telepon rumah. Mungkin cukup sekian materi kita. Apakah ada pertanyaan? Ya, kepada Mas Pak. Dari yang aplikasi kita berupa modem ada dua jenis, yaitu modem internal dan eksternal. Mana yang lebih bagus digunakan, Pak? Yang paling bagus digunakan itu adalah modem internal. Kenapa? Karena modem internal itu lebih hemat tempat dan dari segi harga lebih ekonomis dibandingkan dengan modem eksternal. Karena modem internal ini sudah terpasang di dalam CPU, jadi dia tidak membutuhkan kabel yang banyak lagi. Paham? Baiklah, mungkin cukup sekian materi kita. Mohon pelajarannya dipelajari kembali di rumah. Mungkin cukup sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.